Saya melihat hari ini sepertinya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengaburkan atau memframing seolah-olah tidak ada apa-apa. Dibuat permasalahan itu banyak di publik, banyak di media, sehingga orang lama-lama putus asa dan udahlah, saya nggak mau ngurus masalah itu. Tapi kalau kita bisa menyajikan dan membawa ke ruang terang, saya yakin lama-lama orang akan marah dengan situasi itu. Coba sekali-sekali kita itu jangan bicara menyalahkan Sembilan Naga, tetapi menyalahkan yang memberikan karpet merah kepada Sembilan Naga ini. Itu yang harus kita teliti sekarang. Pada saatnya kita kejar mereka ini. Coba kita buat forum yang meneliti. Mereka bisa masuk. Siapa yang menginisiasi untuk bebas pajak, bebas visa? Saya terus terang nggak bisa tuh berharap dengan pemerintahan sekarang. Contoh misalnya, orang menganggap bahwa pemerintahan sekarang, wah nanti Prabowo akan begini dan lain sebagainya. Test case-nya gampang. Nanti coba lihat ketika dia merekrut menteri, itu udah kelihatan menterinya jumlahnya akan dibanyakin, dan yang akan direkrut ya bermasalah semua kan. Partai 02 kan banyak masalahnya pendukungnya. Karena itu berhentilah berharap. Sayangnya Jumhur gak ada tadi. Saya mau bantah Jumhur. Ngapain kita berharap dengan Prabowo? Kita berharap dengan diri kita semua dan Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di sini bersama-sama. Kami aktivis Forum Tanah Air, baik yang ada di sini maupun yang hadir secara virtual di Zoom, bisa silaturahim dan beramah-tamah dengan para tokoh. Ini tadi Bang Refli bisik-bisik jangan bilang tokoh, aktivis saja gitu. Para aktivis yang ada di sini ya, untuk mempererat ikatan tali persaudaraan dan juga ikatan emosional mungkin ya, dengan para tokoh yang hadir dan aktivis yang hadir di sini. Banyak di antara tokoh yang hadir di sini, aktivis yang ada di sini, sebenarnya sudah pernah banyak berinteraksi dengan kami di Forum Tanah Air dalam berbagai dialog dan diskusi sejak FTA lahir di awal tahun 2020. Karena memang pertemuan kita di FTA ini awal-awalnya merupakan forum diskusi, itu lebih banyak dilakukan melalui Zoom. Jadi banyak ketemunya di Zoom. Waktu itu. Terima kasih sebesar-besarnya kepada tokoh-tokoh aktivis yang sudah meluangkan waktu di sini. Saya lihat di sini ada Bung Refli, Bang Novel, Bang Munarman. Terima kasih hadir di sini. Di sini ada Pak Jenderal Fahrur. Terima kasih Pak, Bu Husnul, Bu Siti, Dr. Viva. Ini kalau saya sebutin satu-satu 15 menit nih habis waktu. Jadi cukup dulu yang lainnya ya. Selamat datang semuanya. Semoga kehadiran Bapak Ibu bisa lebih mempererat ikatan tali persaudaraan kita. Dan ini bertujuan untuk agar supaya langkah-langkah ke depannya kita bisa lebih menyatu di dalam perjuangan kita ke depannya, baik dalam kegiatan-kegiatan maupun dalam substansi daripada perjuangan itu sendiri. Perkenalkan saya untuk pada kesempatan ini memperkenalkan sekilas tentang Forum Tanah Air, yaitu aktivis diaspora dan aktivis di tanah air yang diinisiasi oleh diaspora Amerika pada awal Februari 2020 sebagai wadah komunitas gagasan untuk diaspora yang peduli dengan keadaan saudara sebangsa dan setanah air. Jadi Forum Tanah Air ini bukan partai politik, bukan organisasi massa, bukan LSM atau sejenisnya. FTA adalah forum diskusi, forum pikiran, di mana kami para aktivisnya ini terus mencari ide, gagasan, dan pikiran-pikiran alternatif untuk bagaimana memajukan bangsa dan negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan bidang-bidang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Jadi Forum Tanah Air ini tidak eksklusif ya, justru inklusif dan berwawasan pluralis, memberikan wadah bagi pejuang demokrasi
untuk kritis terhadap demokrasi dan regulasi yang menghalangi demokrasi itu sendiri, serta kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Sejauh ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara, FTA sudah melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui hak-hak sebagai kelompok di dalam suatu negara demokrasi, sehingga diharapkan rakyat mampu untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut. FTA memiliki perwakilan dan jaringan saat ini di 21 negara, di 5 benua, perwakilan dan jaringan di 38 provinsi seluruh Indonesia, dan ini terus akan dikembangkan di 98 kota dan 416 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Saat ini kita sudah ada di 196 kota dan kabupaten dan terus akan dikembangkan. Apa maksud semua ini? Adalah agar supaya perwakilan dan jaringan tersebut bisa dipakai untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak konstitusionalnya, sehingga edukasi ini bisa sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Selain tujuan tersebut, FTA juga mengajukan beberapa aturan-aturan ke Mahkamah Konstitusi, aturan-aturan yang membuat demokrasi sulit tumbuh dan berkembang, serta membuat kedaulatan yang mestinya ada di tangan rakyat, saat ini kedaulatan itu seolah-olah berada di partai-partai politik. Di antara judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi seperti presidential threshold 20% di dalam Undang-Undang Pemilu, di mana menurut kami ketentuan tersebut adalah sangat rawan dan sudah terbukti menjadi sumber dari sirkuit kemelut perpolitikan di tanah air. Ini ada Bung Refli di sini, salah satu yang mewakili kami di Mahkamah Konstitusi waktu itu bersama Bang Indra Jaya, ya? Denny Indrajaya. Ya. Jadi perjuangan kita ke depannya nih, khususnya kita yang hadir di sini, ini akan lebih kompleks karena dinamika yang berkembang saat ini, melihat perkembangan dan situasi dari tanah air, serta geopolitik dunia, geopolitik kawasan, tentunya akan sangat berpengaruh dengan kondisi politik, ekonomi, dan sosial di masyarakat saat ini. Nah, menyongsong tantangan tersebut, FTA mengajak seluruh elemen bangsa, sahabat-sahabat perjuangan yang ada di sini, untuk bersama-sama memikirkan dan mengeksekusi ide dan gagasan yang dihasilkan, agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara maksimal. Kita bisa berjuang dengan cara yang berbeda. Namun, Forum Tanah Air yakin bahwa tujuan dari setiap perjuangan kita adalah semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat. Bagaimana agar rakyat dalam suatu negara yang sudah merdeka hampir 80 tahun ini betul-betul merasakan kemerdekaannya baik secara individu dan kelompok. Menikmati kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kekayaan yang dimiliki oleh negara, mendapatkan jaminan bahwa negara hadir untuk membela kepentingan rakyat, bukan saja saat ini, tapi juga di masa yang akan datang. Itulah yang kita perjuangkan, itulah yang rakyat perjuangkan, dan itulah yang akan terus kita perjuangkan ke depannya, hingga terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan di semua strata sosial di dalam masyarakat. Kami diaspora memperoleh advantage atau keuntungan di dalam melihat dan mengamati dinamika politik di tanah air, yang tentunya sangat mempengaruhi keadaan masyarakat dan arah bangsa ke depannya. Kami diaspora punya kesempatan untuk membuat komparasi dari literatur dan pemberitaan media di luar negeri dan di dalam negeri. Kami diaspora adalah pelaku atau subjek dari sistem yang berlaku di negara di mana tempat kami berada. Dengan pengalaman tersebut, kami bisa membuat pembanding hal-hal apa saja yang baik atau yang tidak baik dari sistem yang diterapkan di negara-negara tersebut. Dan hal-hal apa yang bisa diterapkan dari sistem tersebut di tanah air. Kalau banyak hal-hal lain yang kita bisa transfer dari luar negeri ke dalam negeri, seperti bidang kuliner umpamanya, bidang kuliner atau aktivitas indoor atau outdoor dan lain sebagainya. Mengapa kita tidak bisa mentransfer sistem yang baik
yang bisa dipakai atau applicable di tanah air untuk bisa menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat? Ya kan, itu suatu pertanyaan yang sangat mendasar. Karena kalau kita analogikan negara ini sebagai sebuah kapal besar, maka sebagai orang yang berada di luar kapal, kami ini tentunya punya bird eye view dalam melihat keadaan dan arah dari kapal tersebut. Kami di FTA sangat menyadari hal tersebut. Oleh karenanya kami berharap advantage atau keuntungan dari kondisi dan keadaan kami tersebut bisa ikut memberikan sumbangsi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera di semua strata sosial. Dalam perjalanan perjuangan kita, mungkin ada saat di mana kita tidak berdaya untuk mencegah ketidakadilan. Namun, tidak boleh ada saat di mana kita gagal untuk memprotesnya atau bahkan melawannya. Izinkan saya di akhir sambutan ini mengutip seorang ahli sejarah dari Inggris, Mr. Arnold Toynbee, yang menulis buku terkenal The Study of History, The Rise and Fall of Civilization. Dia menyimpulkan bahwa the civilization rose by responding successfully to the challenge under the leadership of creative minorities. Keberhasilan atau bangkitnya suatu masyarakat atau bangsa karena bisa menjawab tantangan yang justru dimotori oleh kelompok minoritas yang kreatif. The question remain, pertanyaannya adalah, are we the one? Apakah kita yang dimaksud oleh Toynbee? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya orang Palembang. Ternyata selama ini saya sangat kagum dengan orang-orang Palembang. Baru sekarang alhamdulillah bisa ketemu Refli Harun, Munarman, wah luar biasa. Dan juga tentu saya sudah amat sering nih komunikasi terus pakai WA dengan beliau. Betul, saya sering WA beliau, cuman nggak dijawab. Mohon maaf, saya baru datang 4 hari yang lalu, jadi masih jet lag. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf kiranya. Mungkin saya boleh berbangga juga, saya paling senior kali ya. Mungkin pasti ada yang lebih senior dari saya. Saya udah 70. Oh. Ya. Jadi berapa puluh tahun tapi di LA? Dan saya sudah tinggal di Jerman, Belanda, paling lama di Amerika. Cuman ketika saya pulang ke Indonesia tahun 81, saya bekerja di Citibank. Sampai 2012 ketika saya menjadi Ahoker Jokower. Suatu langkah hidup yang sangat saya menyesalkan. Jadi kalau mau cerita, Sepil sedikit ya, jangan salah. Dan ini penting, ini kadrun cabang apa? Kristen cabang Katolik Anda ini sebenarnya? Kristen. Kadrun cabang Kristen, Bung John. Jadi sebenarnya banyak yang saya ingin sampaikan, tapi ingin saya kemukakan satu hal yang menurut persepsi daripada diaspora adalah kurangnya persatuan orang Islam. Mohon maaf ya, mohon maaf, saya bukan bermaksud sara. Kalau kita lihat pejuang-pejuang Islam ini seperti sapu lidi jalan sendiri-sendiri. Tidak pernah terikat di dalam satu kesatuan. Seperti orang Palestina di Amerika, orang Yahudi di Amerika, ya, orang Katolik di Amerika. Ini negara kalau kita biarkan seperti sekarang, this country will belong to the Chinese, for sure. It's a matter of time, tinggal waktu. Kalau kita lihat pola pemerintahan, tata kelola yang kata orang Amerika, you have a terrible government violating the governance. Itu kira-kira kata orang Amerika. Betapa urakannya cara orang Indonesia mengelola negara ini. Ini negara sejak tahun 2014 bukannya bertambah maju. Apa yang terjadi? Suatu perkosaan tata kelola pemerintahan yang
gila-gilaan. Saya rasa kalian juga sudah tahu, kita semua di luar negeri tiap hari berdoa, ya, berharap supaya ada satu perubahan. Terus terang saya 2014 milih Jokowi, 2019 saya jadi relawannya Pak Prabowo, 2024 saya sempat menjadi relawannya Pak Anies. Kok sempat? Sempat, masih. Kalau dalam pola konsep berpikir saya melihat Anies Baswedan ini one of the few leaders yang bisa kita harapkan. Oh, ini teman saya baru lihat nih, Pak Edi. Jadi balik ke laptop, saya ingin melihat sebagai diaspora supaya negara kita ini jangan sampai dikuasai asing. Ya, kita tahu semua resourcesnya sudah menjadi bukan milik orang Indonesia sesuai dengan undang-undang yang diamanatkan, tambang segala macam itu sudah hancur lebur dikuasai orang-orang asing. Pergi saja ke, nggak usah jauh-jauh, ke Morowali, ke PIK, itu sudah seperti di luar negeri. Ya, itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kita berbicara secara komprehensif, harusnya ya orang-orang Indonesia ini mawas diri. Makanya kami diaspora, ya, dengan upaya Pak Tata CS, kita ingin diaspora membantu juga, Pak, betul kan? Nah, saya sangat berharap FTA ini menjadi sparring partner pemerintahan yang berkuasa sekarang. Mungkin sebagai oposisi yang tidak terstruktur, tidak apa-apa, selama kita bisa mengguide ya para penguasa supaya mereka tetap berjalan di jalur yang benar. Jangan memperkosa public governance yang selama ini kita lihat dari 2014 itu kejadian. Masa sistem pemerintahan yang begini dibiarkan oleh masyarakat Muslim yang mayoritas di negara ini? Nah, itu kira-kira yang saya ingin sampaikan. Semoga kita bersatu padu sesuai dengan ini tagline-nya hari ini, terutama juga kesadaran para diaspora, Pak. Saya sangat kagum upaya Pak Tata selama ini supaya bisa menggalang pemikiran-pemikiran diaspora tersebut. Saya usul kalau bisa kita undang para diaspora datang ke Indonesia, kita adakan satu yang sudah dirintis selama ini, ada konferensi diaspora kalau nggak salah, kira-kira begitu. Terima kasih dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Mas Hersu boleh tanya tentang Turki saja ya, karena Turki itu sangat menarik. Tidak, Turki itu sangat menarik untuk dibahas karena apa? Turki itu dimusuhin sama Western, dibenci, ya, ditindas, intervensi Barat luar biasa. Tetapi subhanallah masih bertahan, gitu ya. Dan kalau Barat bilang Erdogan itu otoritarian, ya, padahal demokrasinya terjaga, ya, bukan demokrasi Pancasila padahal ya, tapi bukan negara Islam. Kalau di konstitusinya tidak menyatakan bahwa mereka negara Islam, tapi dalam implementasinya mereka menunjukkan bahwa mereka adalah Islam, gitu. Itu yang menarik. Kemudian tadi kan Mas Heri ya sudah bicara tentang bagaimana saya 2 tahun di sana. Mereka sebetulnya minta saya tetap di sana. Tapi sebagai warga negara Indonesia yang sangat cinta Indonesia, saya bilang saya bisa sakit di sana. Otak saya, hati saya, ya, pikiran saya, maksud saya bisa sakit. Kenapa? Karena melihat kejadian yang seharusnya kita bisa. Tapi kenapa kita tidak bisa? Gitu ya. Misalnya apa? Kita sama-sama bayangkan kalau Turki, kita 98 ingat kan ya? Di 98 itu apa yang terjadi? Kalau ini di Turki terjadi hal yang sama. Inflasi yang luar biasa, devaluasi yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukan? Saya di sana sampai
Saya gini, ya Allah, Allah jadikan saya saksi ya di sini karena terjadi devaluasi saat saya ngajar di sana. Apa yang terjadi? Tidak ada panic buying, tidak ada rush. Saya sampai, karena saya waktu itu diundang di Ankara, kalau di Istanbul saya nggak mau karena di Ankara itu kan pusat pemerintahan ya, jadi semua politisi ada di sana. Jadi tidak terjadi rush, tidak terjadi panic buying. Kemudian saya tanya sama, karena saya tadi dibilang kan saya punya banyak teman-teman dan teman saya tidak hanya partai pemerintah tapi juga partai oposisi. Saya tanya sama mereka, apa sebenarnya yang terjadi gitu. Itu tidak ada harga naik. Ya, harga nggak naik, Mas. Kalau di sini kan naik. Oh, jadi nggak ada panik buying, nggak ada rush gitu tidak ada rush, tidak ada panik buying. Apa kuncinya itu? Nah, kemudian saya tanya, saya bilang kok bisa sih gitu kan? Saya tanya sama dosen-dosen teman saya, profesor-profesor. Saya tanya apa yang terjadi gitu. Terus mereka bilang, kenapa? Kuncinya satu. Ya, pengusaha di sana itu semua orang Turki asli. Ya, jadi mereka tidak mau membebankan seperti Mas Heri tadi katakan. Tidak mau membuat rakyatnya susah. Jadi mereka tidak tega. Ya, kemudian pemerintahnya juga database-nya itu bagus sekali. Jadi pemerintah kemudian mengumumkan kalau ada yang punya stok lama kemudian menjual dengan harga baru akan dihukum. Ada sanksi, akan dikenakan sanksi. Ya, jadi tidak ada. Kemudian yang pertama dilakukan oleh pemerintah bukan menaikkan harga, tetapi menaikkan gaji pegawai negeri. Gaji semua dinaikkan 2 kali lipat pada saat itu. Dan semua transportasi umum disubsidi. Semua restoran-restoran disubsidi, dibantu. Ya. Kemudian saya tanya sama oposisi, oposisi kalian ini buat rakyat kita. Jadi mereka tidak kritik masalah ini. Ya. Dan Erdogan itu kenapa terpilih kembali? Ya, jadi ketika gempa bumi terjadi di Turki luar biasa, itu semua artinya yang menguasai kan pembangunan itu dilakukan oleh pengusaha kontraktor ya. Itu kontraktornya ditangkepin sama dia, sudah dihukum suruh bangun kembali, kemudian ditangkap di penjara. Di penjara itu penuh orang kaya. Karena Erdogan bilang apa? Kamu kan udah tahu itu daerah gempa. Kenapa dibangun tidak sesuai? Jadi mereka disuruh didenda dan dipenjara. Jadi itu luar biasa. Oposisi dibebaskan punya televisi. Tiap hari kebijakannya Erdogan itu. Jadi bagaimana demokrasi mati di sana? Bohong. Ya. Kemudian oposisi bebas. Saya tanya sama oposisi. Waktu mau hadir saya di G20, waktu di Itali. 2 minggu sebelum acara G20. Erdogan mengusir 10 duta besar asing. Duta besar Amerika, duta besar Prancis, duta besar Inggris, duta besar Jerman, duta besar negara-negara besar. Saya gila ini bubar ini negara. Saya pikir waktu itu sebagai politisi ya, saya berpikir bubar ini negara. Tetapi ternyata kemudian Erdogan bicara di TV, beliau bicara begini. Saya akan hadir di G20 dan saya akan bertemu dengan Biden. Saya akan bertemu dengan Macron karena saya yakin mereka tidak tahu kelakuan duta besarnya di Turki. Bayangkan, dan ditemui benar. Ya. Kemudian saya tanya sama oposisi, saya bilang kok kalian nggak kritisi? Mereka bilang, tahu nggak kenapa kita nggak pernah kritisi foreign policy-nya Erdogan? Kenapa? Karena Erdogan membuat kita bangga menjadi bangsa Turki. Bayangkan, jadi semua orang Turki diasporanya pulang kembali ke Turki. Ini yang harus kita lakukan. Ibu tadi cerita Turki atau Indonesia itu? Nah, kita berharapkan diaspora juga balik ya semua ke Indonesia. Kan mudah-mudahan itu kita minta supaya diaspora ini kan kita bangga ya di mana-mana. Saya terima kasih sama diaspora karena saya kalau kemana-mana ya, alhamdulillah bisa
sempat karena saya selalu menyempatkan ketemu orang-orang Ini Indonesia. pertanyaan Ya. karena profesor politik ya, Anda mesti menjelaskan itu ada persoalan masalah basis legitimasi atau hanya semata-mata itu karena nasionalisme Turki yang begitu kuat? Jadi dibangkitkan rasa nasionalisme oleh pemimpin. Ya, jadi di sana saya tanya, coba saya yakin banyak yang sudah ke Kapadokia ya. Coba tanya di Kapadokia. Nggak ada, itu bukan punya orang Turki, hotel-hotel di Kapadokia. Bukan punya orang Turki. Bukan punya orang Turki. Bukan. Tapi tidak boleh ada yang mengelola sendiri. Jadi kalau mau investasi di Turki itu hanya boleh maksimal 6 orang, bawa 6 orang. Selebihnya harus orang Turki. Nah, pemimpin yang membuat nasionalisme itu bangkit. Ya. Kemudian kemarin waktu saya jadi foreign observer di Turki, saya kebetulan ada dari Inggris, dari mana-mana. Pokoknya Erdogan ini gempurannya dari Barat itu luar biasa ya. Luar biasa itu buat saya. Bagaimana beliau bisa mengatasi ini? Karena tekanannya luar biasa. Tapi kemudian saya baru lihat ya, sekali dalam hidup saya pernah mengalami di Amerika ya, election ya, pemilu di sana, pemilu di Jepang, pemilu di mana-mana saya merasakan. Tapi tidak ada yang saya rasakan seperti di Turki. Saya jadi foreign observer. Kemudian di Istanbul ya, kemudian Erdogan itu mau nyoblos di daerahnya dia. Itu manusia ribuan di situ. Bawa anak, bawa segala macam. Saya bilang ngapain orang-orang ini? Nunggu Erdogan nyoblos. Mirip Pak Jokowi ya di mall-mall hari-hari ini saya kira ya. Mirip berarti Erdogan sama Pak Jokowi. Oke, silakan. Kemudian, untuk yang disambut di mall ya, saya kira sama. Oke. Tapi ini pemilu kan ya, pemandangan ini. Kemudian saya lihat berjubel manusia. Kemudian saya lihat pas pampresnya itu kan ada yang bawa anak, ada yang segala macam. Pas pampresnya itu ngapain? Ternyata pas pampresnya itu bawa mainan. Ada bawa boneka, ada bawa mobil-mobilan, dikasih kepada dilempar atau dikasih satu-satu, okay. Terus disapa ya. Luar biasa kan. Jadi pas pampres itu disayang. Kemudian kan observer kan media asing kan banyak sekali ya, dibebaskan itu. Bayangkan sudah membagikan pas pampresnya. Pas pampresnya. Bukan Erdogannya. Pas pampres bagi terus Erdogannya salaman satu-satu. Okay. Kan nggak ada yang dilempar. Bansos pernah nggak Ibu ketemu di depan istana gitu di sana bagi bansos pernah? Nggak ada. Jadi Erdogan tidak menyentuh ke sana ya. Kemudian yang lucu lagi kan media asing CNN, CNBC semua ya. Itu ibu-ibu itu kan pada semua itu teriak-teriak Recep Tayyip Erdogan. Aduh sampai kemudian ditanyain sama media CNBC ini, CNN. Dia tanya, kamu kesini kan dibayar sama Erdogan, gitu. Jadi namanya provokator ya. Kamu datang ke sini kan dibayar sama Erdogan. Terus ibu ini bilang apa? Marah sekali dibilang gitu. Kamu tahu nggak? Siapa bilang kita dibayar dari Erdogan? Erdogan ini is a gift from Allah to us. Bayangkan, itu membuat saya nangis. Teman saya dari Inggris bilang gini, kamu itu observer. It's a gift. Saya nangis keluar air mata. Dia bilang kamu nggak boleh take a side. Saya bilang kamu itu otak kamu karena kamu sudah take a side, kamu sudah nggak suka. Jadi kamu pikir saya ini perempuan. Kalau saya nangis itu naluri. Saya bilang karena saya nggak pernah dengar kata-kata presiden is a gift from Allah to us. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat yang seperti itu. Ya karena kita tahu yang di sini semua ini semangat untuk Indonesia yang sama-sama kita cintai, Mas Herso. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir. Dengan performan Erdogan seperti itu, approval ratingnya tinggi mana sama Pak Jokowi? Serius ini pertanyaannya kok pada ketawa. 90%. Dan hebatnya bagaimana Erdogan mau dibilang seorang yang diktator dan tidak
hidup demokrasinya. Ini beliau baru terpilih jadi Ya. presiden, tapi pemenang pilkadanya adalah lawan politiknya. Erdogan kalah habis di pilkada. Oke, itu di Istanbul ya? Di mana-mana. Oke, berarti di Di DKI Izmir, Jakarta ada peluang di kalah juga gitu. Di Ankara. Ya itu kan bergantung Oh, ya. belum, betul, Bergantung kepada yang ada di ruangan sini. Ya. Ya kan Oke. bagaimana kita bisa menghadapi pilkada ini. Jadi maksud saya Pilpres sudah selesai. Sekarang mari kita hadapi bersama, kita persiapkan 5 tahun ke Baik, depan. Bu. Oke, terima kasih Bu Nur Ya, Hayati. Tapi nanti kalau ada kesempatan Ibu pulang kembali ke Istanbul atau pulang ke Ankara, tolong disampaikan kepada Pak Erdogan supaya nggak kalah di pemilu daerahnya, belajar ke Indonesia. Ya, oke. Saya Terima mau kasih. sampaikan Ya. satu aja ya, satu Oke, ya. sebelum berakhir ya. Ya, Bu. Jadi saya kemarin kan menghadiri kawinan anaknya Oke. Mustafa Sentop. 10 tahun beliau jadi ketua DPR dan sekarang menjadi penasihat Erdogan. Saya hadir. AKP saya, ini ya? Iya. Oke. Saya ke rumahnya. Saya bilang, boleh nggak karena saya datang ke sini khusus untuk menghadiri kawinan, boleh nggak saya berkunjung ke rumah untuk ngasih selamat anaknya gitu ya? Boleh. Ternyata rumahnya sangat sederhana. Parkir saja tidak ada halaman parkir di rumahnya. Jadi bagaimana mereka bisa dibilang korupsi? Tapi memang propaganda Barat untuk menghabisi Turki itu luar biasa. Dikatakan bahwa koruptor segala macam ya. Tetapi itu tidak benar. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kepada moderator Mas Hersu, dan di sini saya terima kasih. Saya belum terima kasih pada Pak Fahru Rozi ini. Pak Fahru Rozi ini pada saat menjadi Menteri Agama, beliau ini yang menghalangi atau jadi palang pintunya FPI tidak dibubarkan. Tapi begitu tidak setuju, Tepuk tangan. tepuk tangan dulu Pak Fahru Rozi. Terima kasih dulu Pak, karena belum ada secara resmi mengucapkan terima kasih ke Pak Fahru Rozi ini. Tapi begitu kemudian, seminggu kemudian saya diundang ke rumah dinasnya, seminggu kemudian beliau diberhentikan oleh Jokowi waktu itu. Benar Pak itu Pak ya? Benar. Jadi ini nggak bohong. Jadi betul-betul Pak Fahru Rozi ini apa yang dia ucapkan sama dengan apa yang ada di kepalanya, apa yang ada di hatinya, saya kira. Itu satu catatan penting. Yang kedua juga Pak Gatot juga begitu sebetulnya dulu waktu 212 lagi rame itu. Nah, saya sebetulnya ada poin pertama yang saya mau sampaikan. Kenapa Indonesia tidak bisa sama dengan Singapura, dengan Jerman, dengan Turki, dengan negara luar lah. Ya karena pemimpinnya itu bengis dan kejam kepada rakyat, tapi dengan pihak asing, negara dalam konteks ya modal maupun negara asing itu menyembah dan inlander mentalnya. Lihat saja beberapa menteri kemarin yang Elon Musk itu berfoto, ya di belakang kayak dayang-dayang aja begitu, padahal dia menteri itu. Kalau Erdogan tadi kan diusirnya malahan ke duta-duta besar itu. Indonesia nggak berani karena karakter pemimpinnya memang karakter tempe semua. Jadi dia orientasinya itu menyembah kepada pihak luar, menyembah kepada negara asing, menyembah kepada modal asing dan kepada oligar, tapi kepada rakyat itu kejam dan bengisnya luar biasa. Ya, dan itu terbukti misalnya aparat-aparat negara kita ini sudah jadi kacung modal. Kita bisa saksikan satu lembaga yang harusnya ngurus urusan teroris tapi ngurusin Kejaksaan Agung, nyerbuk Kejaksaan Agung. Apa Kejaksaan Agung itu markasnya teroris? Itu kan perlu dipertanyakan itu sebetulnya. Nah, jadi itu menurut saya menjadi bukti penting bahwa institusi yang keluar dari tupoksinya itu membuktikan bahwa institusi itu sudah menjadi alat politik sebetulnya. Ya saya tidak takut karena dia lagi sibuk ngejar Kejaksaan Agung sebetulnya. Keren aja itu. Syukur-syukur terus-terusan itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena memang tadi bicara sistem, bicara bicara karakter pemimpinnya, bicara sistemnya. Kalau saya sih sebetulnya apa yang dibawa sistem dari luar itu kalau selama para pemimpinnya masih bermental seperti tadi, itu akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hanya dibuat untuk menguntungkan grup dan crony-nya saja. Jadi kita percuma membanding-bandingkan kalau gerombolan pemimpinnya tidak diganti.
Nah, saya punya usul sebetulnya konkret saja dengan diaspora ini. Ini mumpung ada diaspora sebetulnya yang ada di beberapa negara. Saya mau mengambil contoh itu, ini untuk shock terapi sebetulnya, supaya yang jadi pemimpin ke depan tidak main-main. Ya, ini kita ambil contoh waktu Pinochet. Waktu Pinochet itu para aktivis diaspora dari Chili itu yang berada di Spanyol dan Inggris itu mengajukan gugatan kepada Pinochet, dan kemudian pengadilan Spanyol dan pengadilan di Inggris itu menetapkan kemudian kalau Pinochet berada di dua wilayah negara ini, Pinochet ditangkap. Nah, ini yang harus kita contoh sebetulnya. Jadi saya berharap ya diaspora Indonesia ini bisa sebetulnya dengan mekanisme hukum seperti itu mengajukan gugatan dengan surat kuasa dari korban pelanggaran HAM di Indonesia. Sebetulnya korban pelanggaran HAM kan banyak. Ada 700 lebih petugas KPPS yang tewas 2019. Ada kemudian 10 orang yang tewas waktu demonstrasi di Bawaslu. Ada 6 orang pengawal Habib Rizik yang dibantai. Semua dalam satu rezim itu. Jadi mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 itu ada hampir 1.000 orang artinya. Nah, saya berpikir supaya diaspora yang ada di berbagai negara ini yang sistem hukumnya bisa membuka peluang untuk diajukan gugatan secara perdata dulu untuk nama-nama tertentu, terutama pucuk pimpinannya. Kalau ini orang berkunjung ke negara itu dikeluarkan surat perintah penangkapan dari pengadilannya supaya dia kapok nih. Apalagi ini harus ada sektor shock terapi, sebab kalau tidak ada shock terapi percuma, dia santai aja. Sekarang semua dia sudah merencanakan 30 tahun ke depan nih soalnya kekuasaannya. Nah, kalau tidak di shock terapi seperti itu, si cungkring ini ya, kalau tidak ada upaya untuk penangkapan, ini kan tinggal berapa bulan nih. Saya kira teman-teman di luar negeri bisa punya kesempatan dalam beberapa bulan ini untuk mendaftarkan gugatan di berbagai pengadilan di luar negeri, apakah di Australia, apakah di New York, apakah di Inggris, apakah di Jerman, semua tempat yang memungkinkan. Ya, semua tempat yang memungkinkan. Kalau itu dilakukan, si cungkring saya kira ini akan kalaupun dia tidak ditangkap pada saat kunjungan kenegaraan di luar negeri sekarang, ketika dia pensiun, kan berapa lagi bulan lagi pensiun dia. Ketika dia keluar negeri dia ditangkap tuh, beserta beberapa orang kroninya itu. Nah, saya kira ini usulan konkret yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek yang memungkinkan. Sistem hukum di luar negeri kan memungkinkan untuk itu. Kalau di Indonesia ini sudahlah, hakimnya bahkan hakim MK pun sudah bisa dipermainkan begitu. Saya sudah tidak ada harapan upaya-upaya hukum di Indonesia ini, karena semuanya sudah jadi alat kekuasaan, jadi alat modal semua. Nah, jadi kita pindahkan medan tempurnya ke luar negeri. Saya kira begitu, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munarman ada aja itu membuka masalah. Iya. Kalau saya fair pada saat ngomong dengan beliau itu ya, saya bilang, Pak, saya tidak ada kaitan khusus dengan FPI. Saya tidak pernah ada ikut pengajian FPI, tidak pernah ketemu personali dengan Habib, kecuali pada saat dia menikahkan anak, saya diundang dan saya bertemu di antara ratusan undangan gitu ya. Tapi menurut akal sehat saya, kira-kira begitulah ya, tidak ada sesuatu, mereka bukan ancaman. Masalah dia mengkritik malah bagus untuk menjadi masukan bagi pemerintah. Jadi menurut akal sehat saya, tidak harus dia dibubarkan gitu ya, dibina saja dengan baik gitu ya. Sampai situ aja lah. Nanti menjawab. Ya, gitu. Tadi yang dari diaspora ada tanggapannya Pak tentang pernyataan-pernyataan dari para diaspora tadi? Iya, kalau diaspora tadi saya kira masukan-masukannya sangat masuk akal ya. Tapi kalau ngomong masuk akal ya, pejabat-pejabat yang mohon maaf ini, sekarang ini pun kalau diajak ngomong masuk akal semua juga. Tapi melangkahnya nggak masuk akal gitu ya, gitu ya. Kita pengalaman juga pada saat kita bicara dengan perorangan pasti nyambung, wah seneng kita nyambung. Tapi pada saat di sidang kabinet nggak nyambung. Lihat-lihat gitu kan, kalau sana ngomong A, saya jangan ngomong B, saya ngomong A juga ini, kira-kira begitu. Tapi itu udah nggak aneh seperti itu.
buat negara kita pada saat ini. Tapi saya kira kalau kita semua punya tekad yang sama untuk berbenah, semua juga ngomong, tadi saya pendapat awal tadi, kita buat kita ini tidak menjadi seolah-olah yang penghantam pemerintah, bukan. Justru kita membuat kita menjadi kawan, pasukan kawan yang memberikan masukan-masukan yang logis bagaimana membenahi bangsa ini. Dan saya kira di kita banyak tokoh-tokoh yang mampu melakukan pendekatan itu. Ibu tadi juga ngomong bagus, menunjukkan data-datanya apa. Ya mudah-mudahan pelan-pelan kita terbenahi. Dan saya kira pemimpin sudah ganti. Saya optimis pemimpin ini punya tekad untuk berbenah. Tinggal kita sama-sama memberikan masukan dan mengawal. Mudah-mudahan Indonesia akan menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Pak Bung Hatta, belajar dulu filosofi Jawa. Filosofi Jawa nggak begitu. Dia cuma niru-niru yang jadi pengkhianat saja, bukan yang betul. Karena kalau persyaratannya ada ambek, adil, paramarta. Jadi pemimpin itu harus adil. Bisa membedakan antara yang penting dan tidak. Dia punya karisma. Punya nggak karisma? Tukang pelitur kan nggak ada ya. Tidak pamrih sehingga anaknya tidak kemudian dijadikan wakil presiden dengan segala macam persoalan, sehingga sampai semua teori ilmu politik tentang rekrutmen dihilangkan oleh MK. Sebelum election itu ada selection. Selection itu adalah teori rekrutmen, apakah ascribe status ataukah yang namanya merit system. Nah, jadi dalam konteks politik Jawa bahkan tujuannya akhirnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Sebagai orang yang ayahnya dari Solo agak sedikit ini. Nah, Anda pelajari karena memang di abad 16 sampai abad 19 pelajari yang kemudian Islam datang dengan Sultan Agung. Dan kemudian bagaimana Sultan Agung berkuasa, itu sudah Islam masuk ke Mataram. Jadi panjang, tapi saya nggak mau bahas tentang itu, cuma hati-hati aja kalau ngata-ngatain Jawa tersinggung juga saya jadinya. Ada dua hal, kita bahas tentang the politic of ideas atau the politic of presence. Bagi kita milih saja posisi kita di mana, civil society, ataukah political society, ataukah business society. Kalau kita di civil society sebetulnya ada dua, kita bisa kooperatif atau non kooperatif. Jadi jangan kemudian oh iya sekarang gimana caranya kita harus melihat bantuin enak amat, kemarin menangnya benar, kan persoalannya itu. Nanti di akhirat yaumil hisabnya gimana? Iya kan? Hah? Kalau mendukung kedoliman nanti hisab kita gimana, kayak gitu kan? Pikirkan itu. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh kooperatif. Silahkan yang mau kooperatif, tapi silahkan yang non kooperatif. Ingat nggak waktu kita Belanda dulu kan kayak gitu. Soekarno kooperatif, Bung Hatta non kooperatif, atau kebaliknya? Kebaliknya di dalam konteks itu. Nah, jadi bisa macam-macam di dalam konteks itu. Mungkin kita perlu geruduk UN ke New York kali ya, Pak Tata. Selain kita geruduk FTA di New York, kita juga geruduk UN di New York. Tapi intinya the politic of ideas-nya pendidikan. Sekarang lagi rame nih urusan bayar dan sebagainya, BHMN. Jadi perguruan tinggi PTN-BH. Jadi ada PTN-BH, ada PTN non-BH. Nah, jadi ini juga penting karena dosen-dosen juga menjadi persoalan kita di sana. Jadi pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. Terus kemudian bagaimana ekstraktivisme resources yang ada dan sebagainya. Jadi negara kita memang sudah diserahkan kepada asing tanpa rasa malu. Apalagi tanpa rasa, kedaulatan kita sudah diserahkan kepada asing dan asing tanpa rasa malu. Lah ini juga jadi persoalan kita. Jadi tantangan kita besar. What next dan sebagainya. Salah satunya ternyata saya mau kutip Ibnu Khaldun yang sekarang lagi viral di ini. Di antara tanda sebuah negara akan hancur adalah semakin besar dan beragam jenis pajak yang dipungut oleh rakyatnya. Ingat juga. Jadi Pancasila kita, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Kuasa. Saya pikir itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentunya ketika membicarakan terkait dengan Indonesia memang
problemnya A sampai Z gitu ya, banyak sekali. Kalau saya karena concern saya di bidang anti korupsi, tentunya melihat segala problem ini saya coba menggarisbawahi beberapa hal yang terkait dengan masalah korupsi. Kalau bicara korupsi tentunya bukan hanya uang negara yang diambil saja, tapi korupsi politik membuat kebijakannya rusak. Korupsi penegakan hukum bicara terkait dengan itu masalah ketidakadilan, pelanggaran HAM dan banyak lagi yang lain. Belum lagi terkait dengan sumber daya alam. Jadi kebijakan ini saya kok melihatnya seperti tidak ada kemauan untuk melakukan perbaikan. Kalau kemauannya itu ada, mestinya banyak pejabat kita tuh yang memahami soal sistem-sistem apa yang terbaik. Tapi problemnya kalau tidak ada kemauan, apalagi ditambah tidak ada rasa memiliki negeri ini, maka yang terjadi mereka bisa berbuat apapun, dan yang terjadi bagaimana mengumpulkan kekayaan masing-masing atau kelompoknya yang akhirnya kepentingan publik tidak diurus gitu. Bicara terkait dengan reformasi, tentunya reformasi itu kan kita berharap adanya perbaikan dan kemudian bagaimana demokrasi itu diharapkan bisa berjalan dan penegakan hukum bisa menjadi panglima. Problemnya hari ini adalah demokrasi ternyata bisa dibeli, yang seharusnya dengan demokrasi itu kita dapat kepastian adanya pergantian pemimpin di masa yang telah ditentukan, dan penegakan hukum justru menjadi korupsi yang luar biasa, sehingga yang terjadi bisa dijadikan alat politik, alat tempat cari uang dan banyak lagi yang lain. Dari semua problem tadi tentunya kita akan putus asa kalau kita bicara permasalahan saja, tapi yang terjadi adalah bagaimana kita bisa menyajikan persoalan tadi, segala permasalahan tadi kepada publik, kita bawa ke ruang terang sehingga orang paham. Saya melihat hari ini sepertinya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengaburkan atau memframing seolah-olah tidak ada apa-apa. Dibuat permasalahan itu banyak di publik, banyak di media, sehingga orang lama-lama putus asa dan udahlah saya nggak mau ngurus masalah itu. Tapi kalau kita bisa menyajikan dan membawa ke ruang terang, saya yakin lama-lama orang akan marah dengan situasi itu. Problemnya adalah bagaimana kita bisa membawa persoalan ini, menyadarkan orang-orang awam yang dengan begitu orang akan sadar bahwa mereka harus bergerak, mereka harus berjuang, kita semua harus berjuang. Kalau kita hanya bertindak masing-masing, saya sangat yakin bahwa mereka akan bisa berbuat dan mereka akan menang. Kalau kita lihat bahwa oligarki atau orang-orang jahat yang berbuat terhadap negeri kita, yang menjarah negeri kita, ini mereka melakukan dengan sangat sabar, mereka bertahap, pelan-pelan. Masalahnya seringkali kita sendiri nggak sabar, kita kemudian mudah untuk euforia, mudah untuk senang, bahkan mereka kemudian bisa membuat seolah-olah kita sedang menyebarkan hoax, karena ada berita-berita yang mungkin dibuat oleh mereka sendiri, diberi ke kita dan kita menyebarkan itu, dan kemudian kita dipersepsikan orang-orang yang suka menyebarkan hoax. Nah, ini yang kita perlu atur ya. Saya kira kita mesti harus bisa belajar untuk lebih sabar, untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, berkelanjutan dan sabar, lebih sabar daripada orang-orang yang berbuat jahat dengan kesabarannya. Semoga dengan kita bicara dengan seperti ini, kita bisa membantu orang-orang awam untuk bisa memahami, dan semoga bisa menjadi gerakan bersama untuk menjadikan perubahan untuk kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak rekan-rekan semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita bisa ada di tempat ini, dan ini suatu forum yang sangat luar biasa. Dan dalam kesempatan ini saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya berapa kali juga suka merepotkan rekan-rekan yang di Amerika, di LA, Boston dan sebagainya, bahkan Bu Ida sampai lari-lari karena saya dikejar-kejar waktu itu. Saya mohon maaf lahir batin semuanya. Saya juga mohon maaf lahir kepada Bu Husnul, suka saya batin. Kalau saya lihat ini forum Afta itu forum kami ya. Ya. Tapi menariknya apa? Saya membayangkan forum seperti ini adalah forum seperti sebelum tahun
1908. Gitu. Ada 2 yang forum pendidikan barat dan ada lagi forum yang pendidikan di Jazirah Arab. Gitu. Waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, waktu dia belum itu namanya belum Ahmad Dahlan, ya kan, sama-sama sekolah di sana. Dan pembicaraan kedua itu ada Kiai Badun segala macam, Krapyak segala macam. Di sana bicara, enak ya di sini karena kita benar-benar merdeka. Tidak seperti kalau kita kembali ke tanah air. Itulah yang dibicarakan. Mereka berdua membuat suatu program, yang program itu juga direstui oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Maka begitu Kiai Ahmad Dahlan pulang, dia disuruh belajar di HIS kalau nggak salah, kemudian mendirikan sekolah, dan Kiai Hasyim Asy'ari ditugaskan untuk melakukan perjuangan. Sehingga kalau kita lihat 2012 sampai dengan 2028 itu kurang lebih 16 tahun, ya, 12 sampai dengan 28. Jadi kalau anak SD aja baru masuk TK itu dia sudah lulus SLTA. Disitulah baru Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan tahun 2026 Nahdlatul Ulama. Nuansanya perjuangan. Jadi bukan perbedaan agama, perbedaan salam waktu itu. Sama bahwa Nahdlatul Ulama itu 80% adalah Muhammadiyah karena orang yang pendidikan. Nah, kita kembali lagi diaspora yang ada di Eropa sama juga membicarakan. Setelah 300 tahun kita dijajah ini nggak bisa menang-menang karena sifat kedaerahan, perlu ada persatuan. Kebangkitan nasional ini kan persatuan. Dr. Sutomo yang menginisiasi. Kemudian untuk mewujudkan persatuan seperti yang Bung Novel katakan tadi, bahwa perlu kesabaran. 20 tahun itu dengan perjuangan akhirnya menyadarkan seluruh pemuda bahwa membuat forum, di mana forum itu yang menarik Dr. Sutomo pada saat Sumpah Pemuda itu menyatakan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal itu forum yang pasti diawasi oleh polisi-polisi Belanda. Dan Dr. Sutomo mengatakan, hadirin mohon berdiri, yang tidak berdiri berarti kerbau. Terpaksa polisi-polisi Belanda itu berdiri ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu hebatnya dia. Dalam kondisi dijajah, diawasi pun masih berani. Nah, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Akhirnya terwujudnya persatuan pemuda. Dengan pemudanya bersatu, tidak perlu waktu lama lagi, 17 tahun kita merdeka. Ya kan 17 tahun, Pak, 17 tahun persatuan. Jadi itulah diperlukan persatuan untuk melawan penjajah waktu itu, sehingga penjajah bisa diusir. Ya, yang mau saya sampaikan, forum seperti ini sama seperti dulu. Kita perlu sabar untuk wujudkan persatuan. Semoga kita bisa bersatu lagi ini dan melakukan perlawanan. Tapi yang dilawan bukan penjajah Belanda, tapi penjajah warga negara sendiri terhadap rakyat Indonesia. Jadi pesan saya, kalau tidak ada persatuan, mimpi saya tidak akan tercapai. Dan mudah-mudahan forum ini bisa menyatukan bangsa kita sehingga kita bisa melawan penjajah yang sekarang ini saya rasa dijajah ini kita ini. Jadi dengan warga negara sendiri. Kemudian saya tidak membela Sembilan Naga, tetapi saya kalau tidak bicara itu keenakan. Coba sekali-sekali kita itu jangan bicara menyalahkan Sembilan Naga, tetapi menyalahkan yang memberikan karpet merah kepada Sembilan Naga ini. Itu yang harus kita teliti sekarang. Pada saatnya kita kejar mereka ini. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, imigrasi, pengadilan. Coba kita buat forum yang meneliti. Mereka bisa masuk. Siapa yang menginisiasi untuk bebas pajak, bebas visa? Nggak ada resiprokal lagi. Iya kan? Kita memberikan negara lain bebas visa, kita ke sana nggak bebas visa. Itu kan bangsa budak namanya. Kebijakan-kebijakan ini yang memberikan kebebasan imigrasi, kebebasan dan sebagainya, ini yang harus kita catat mereka ini semuanya.
Ya kalau saya jadi mereka ya saya bisa bayar, saya bisa beli. Ya. Mereka masuk dengan legal kok, dengan legal. Tenaga kerja masuk dengan legal. Memberikan kebijakan smelter. Bayangin, mana ada smelter yang baru? Nggak ada. Nggak ada, pada saat pertama kali buat nggak ada smelter yang baru. Dan tidak salah, boleh smelter masuk, yang bangun adalah rakyat kita sendiri. Pindahin pabrik, taruh, ini silakan bangun, nggak ada logbook. Karena pabrik bekas kan, ya terpaksa yang kerjakan mereka sendiri. Dan hal-hal semacam inilah yang harusnya jangan biarkan orang-orang yang mengkhianati negara ini sehingga jadi seperti ini, mereka melanggang dengan bebas dan menikmati hasilnya yang harus kita kejar sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati, saya di sini dengan sempitnya waktu saya ingin sampaikan sesuai dengan kompetensi saya sebagai seorang yang bergerak dalam bidang prediksi. Ya, jadi saya sampaikan prediksi kepada terutama kepada teman-teman FTA dan juga kepada para mahasiswa yang hadir dan juga bapak dan ibu semua yang hadir di sini. Jadi prediksi pertama itu dari sisi fakta. 10 tahun orang mengira seperti tadi juga ada satu tokoh yang sampaikan bahwa Indonesia ini dipimpin oleh seorang yang luar biasa, pintar, raja Jawa dan sebagainya. Bukan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda analogi yang paling tepat. Tokoh ini yang menguasai Indonesia 10 tahun ini siapa? Itu ada seorang tokoh Nazi namanya Eichmann. Eichmann itu dipropagandakan sebagai arsitek Holocaust, di framing pada waktu itu sebagai orang yang cerdas, jenius, luar biasa, yang membangun Holocaust yang menewaskan jutaan bangsa Yahudi di Jerman, dipropagandakan sebagai orang yang luar biasa, jenius. Tapi kemudian seperti apa Eichmann itu ketahuan ketika kemudian dia dipengadilankan, diadili sebagai penjahat kriminal Nazi. Di situ ketahuan bahwa ternyata Eichmann itu orang bodoh sekali. Ketika ditanya oleh hakim, jawabannya ngawur, jawabannya nggak sesuai. Jadi artinya apa? Kita seringkali dihalusinasikan lah, diilusikan tokoh yang ditokohkan, seakan-akan dia cerdas, seakan-akan dia berkuasa, tapi pada waktunya akan ketahuan bahwa dia itu orang yang bodoh sekali. Kenapa saya bilang bahwa seseorang itu bodoh sekali? Karena orang itu saking bodohnya, itu dia, kebodohan yang paling bodoh adalah dia tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu adalah kebodohan yang paling hakiki. Jadi kita kalau mau lihat orang, apakah dia sesungguhnya bodoh atau dia sesungguhnya cerdas, itu lihatlah apakah dia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau orang tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu dia bodoh sebodoh-bodohnya. Ya, nanti waktu yang akan membuktikan. Itu pertama itu. Kemudian dari sisi prediksi, kenapa Indonesia diberi ya pemimpin yang seperti itu, ya, pemimpin yang bodoh? Karena ini sesuai dengan prediksi yang terjadi di dunia. Seperti yang terjadi di dunia, ya, bahwa dunia ini sedang mengalami entropi. Karena dunia diprediksi, direncanakan akan terjadi sebuah perubahan besar yang namanya Great Change atau Great Reset oleh orang-orang yang merencanakan. Ya, dan perencanaan itu sudah sejak dari tahun pasca Perang Dunia Kedua seperti yang terjadi. Sehingga Indonesia ini merupakan dampak atau ikutan bahwa memang Indonesia direncanakan akan hancur di tahun 2030 dan itu eksis. Itu adalah sebuah prediksi. Kita melihat ya bahwa selama pemilik Indonesia, selama rakyat tidak bergerak, selama rakyat diam saja, maka tahun 2030 Indonesia sudah nggak eksis anymore. Sebetulnya kalau situasinya kita bicara dari sisi state ya, negara itu come and go ya, negara itu come and go, negara itu datang dan pergi. Sama seperti kita tahu ada sebuah negara besar sekali, negara USSR ya, waktu itu negara sosialis Soviet yang berdiri tahun 1922 dan dia tumbang di tahun 1991, menghasilkan sekarang remains-nya Rusia masih sebagai sebuah negara besar 69 tahun. Jadi sebetulnya itu yang harus kita cermati baik-baik. Saya ingin teman-teman semuanya, para tokoh luar biasa yang hadir di sini, yang
Anda semua ini, kita semua ini sebagian kecil sekali dari potensi SDM Indonesia saat ini. Anda semua 0,3% dari 278 juta rakyat Indonesia loh. Artinya apa? Anda semua itu masuk bagian dari 850 ribu rakyat yang bisa diajak berpikir, yang cerdas, yang jenius, yang punya kapasitas. Ya, kenapa saya bilang bahwa memang ini adalah sebuah rencana yang memang akan jadi. Termasuk dari yang tadi Ananda Adinda BEM itu tadi sampaikan, sekarang problematika yang ada UKT mahal. Itu adalah sebuah rencana yang terstruktur. Faktanya apa? Setelah 10 tahun, IQ rakyat Indonesia rata-rata hanya 78,49, menjadi negara terbodoh nomor 126 dari 200 negara. Sementara di tahun 2014, survei yang sama itu menunjukkan bahwa rata-rata IQ rakyat Indonesia itu di angka 89. Artinya berarti terjadi decrease, terjadi penurunan IQ 11 poin selama 10 tahun. Bayangkan saja, itu yang ada di Indonesia sekarang. Artinya kalau kita biarkan rakyat tidak segera bergerak untuk memberdayakan diri, maka kita akan melihat bahwa kehancuran negara Indonesia ini hanya tinggal tunggu waktu saja. Apalagi kalau kita sekarang melihat bahwa sekarang Indonesia dalam mudah-mudahan tidak mendapat kehendak Allah, ya 5 tahun ke depan secara fakta pemilu akan dipegang oleh orang-orang yang memiliki disabilitas. Saya mesti katakan begitu. Ya, kita akan punya pemimpin yang memiliki disabilitas kuadrat. Satu adalah orang, mohon maaf, yang sudah mengalami disabilitas secara fisik dan kognitif. Dan yang kedua adalah orang yang tidak punya kompetensi sama sekali, berkualifikasi menjadi pemimpin Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah, teman-teman, dalam 30 tahun ke depan pasca 2030 itu adalah fase di mana kita harus seperti yang tadi Pak Novel sampaikan. Kita harus bersabar tapi tidak pasif. Kita harus bersabar untuk berjuang. Apa yang mesti kita lakukan? Karena negara kita itu sudah habis nanti. 5 tahun lagi itu negara kita udah habis. Udah habis. Tinggal namanya saja mungkin masih ada Republik Indonesia. Tapi negara sebagai kedaulatan akan habis. Dari sisi kesehatan, 27 Mei 2024, kedaulatan negara dari sisi kesehatan akan habis karena pandemic treaty. Dan tidak ada satupun dari kekuasaan ataupun tokoh-tokoh menyadari hal itu. Pilar yang kedua, pendidikan. Indonesia, rakyatnya, generasi muda semakin dibikin bodoh karena tidak bisa punya akses masuk ke perguruan tinggi. Angka lulusan sarjana Indonesia itu hanya 4,6%. Sedangkan sarjana di negara maju itu 50% jumlahnya. Bayangkan betapa mudahnya Indonesia akan dihancurkan. Jadi usul saya terakhir adalah, mari teman-teman semuanya kita bangun Indonesia cell to cell. Sama seperti waktu Gandhi berusaha untuk menyelamatkan India waktu itu. Kita bangun kekuatan cell to cell. Teman-teman FTA bangun cell to cell di negara masing-masing. Kita terus berkomunikasi, kita terus menjalin hubungan baik, sehingga masing-masing sel itu pada waktunya nanti akan berfusi menghasilkan sebuah kekuatan yang mendobrak. Tapi tidak sekarang. Butuh waktu 30 tahun dari sekarang. Tapi kita harus memulai dari sekarang. Kita harus memulai dari sekarang. Sehingga 30 tahun lagi kita akan bisa melahirkan, mudah-mudahan, amin, 20 tahun lagi kita akan bisa menghasilkan the new Indonesia. Saat ini kita berjuang dari cell to cell. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Dr. Tifa tidak kehilangan semangatnya terus. Makasih Bang Faisal atau Bang Jumhur yang mau mulai dulu. Setelah nanti ada Bang Ihsanuddin Nusi ada di belakang. Siapa? Lihat. Oh, itu ada 3 orang situ. Hah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kalau 30 tahun lagi katanya 5 tahun udah bubar, Mbak Dr. Tifa tuh. Jadi ada contradictio interminis. 5 tahun bubar tapi kita tunggu 30 tahun. Waduh. Mungkin bukan Indonesia nanti namanya, yang lain. Kira-kira gitu ya. Entah apalah gitu. Tapi saya menarik ini karena yang ngomong kan Prabowo Subianto 2019-2018 kan, dalam buku Ghost Fleet itu ya. Buku Ghost Fleet memang diramal dalam fiksi itu Indonesia bubar. Saya rasa
Prabowo mengadopsi pikiran itu pada waktu itu karena dia melihat gejala apa yang dilakukan oleh Jokowi kan kira-kira gitu. Dengan gaya Jokowi yang seperti ini maka Indonesia kira-kira bisa bubar tahun 2030. Dan Pak Prabowo akhirnya masuk ke dalam pemerintahan. Ya mungkin ini penting juga nih Pak Faisal. Ini penting buat kita. Kita pidato di depan massa bisa. Menggerakkan tentang massa mungkin bisa. Gagah, nulis pinter, semua pinter. Ada satu hal yang kita nggak bisa. Kalau kata orang Jawa apa? Ngelandak. Nah, coba tanya Pak Gatot, ngelandak itu apa? Bukan, ngelandak itu ini. Merendahkan diri, ya, untuk berstrategi barangkali, ya. Kita nggak tahu di strategi atau apa. Tapi kalau saya melihat akhirnya dia jadi terpilih. Nah, ini Pak Rizal Fadilah. Saya berharap dia ngelandak dalam rangka itu. Ya. Kalau Pak Prabowo melandak dalam rangka menjadi presiden kemudian mengambil jalan Gorbachev atau jalan Nabi Musa, maka dia pahlawan karena dia mau dihina selama 5 tahun kemudian dia menjadi presiden, dia membawa bangsa ini dengan baik keluar dari kemelut yang diciptakan Jokowi berhasil, maka dia jadi pahlawan karena dia berkorban 5 tahun dihina-hina, kira-kira begitu ya. Nah sebaliknya kalau dia ini kemudian 5 tahun dihina kemudian dia jadi presiden, kemudian lebih atau meneruskan yang sekarang ada yang katanya juga akan bubar 2030, maka dia bagian daripada orang yang bermasalah. Nah, kita tunggu. Nah, kita dorong supaya dia mengambil jalan Gorbachev karena jalan yang lain udah nggak bisa lagi. Kalau mengharapkan perubahan dari parlemen, perubahan dari kaum intelek, perubahan dari mahasiswa apalagi, ya yang semuanya udah nggak mungkin bisa memperbaiki kecuali jalan Nabi Musa. Dia punya potensi itu, ya, dia punya potensi itu, dimanfaatkan atau tidak kita tidak tahu. Kalau Gorbachev nungguin demokratisasi dari DPC Partai Komunis yang nggak mungkin terjadi, kira-kira gitu ya. Kalau Nabi Musa ingin ada perbaikan nungguin dari umatnya nggak mungkin terjadi. Dia sendiri aja dia putuskan. Dan Presiden Indonesia bisa melakukan itu. Nah, mudah-mudahan dia melakukan itu dan kita dorong supaya dia melakukan itu karena kita mau menyelamatkan bangsa. Karena itu jangan berhenti mengkritik, jangan berhenti mengecam, jangan berhenti itu. Ya. Kalau lebih dari itu kan memang susah. Ya udah mahasiswa minimal diskusi lah. Jangan dari dugem-dugem sekali-sekali diskusi mahasiswa gitu loh. Ya. Jadi kita nggak dari diskusi syukur-syukur bisa aksi. Ya minimal diskusi. Mengingatkan. Siapa tahu mau didengar oleh si Gorbachev ini atau ini jalan Nabi Musa ini. Jadi kira-kira begitu. Selamat berjuang dan Indonesia mudah-mudahan akan tetap ada selama-lamanya dan abadi. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di situ ada Bang Faisal Asgaf, ada Bang Rizal. Ayo, silakan. Oh, yang dari Bandung dulu ya. Dari Bandung dulu yang datang lebih pagi ya. Oke, yang dari Bandung dulu. Rizal Fadilah ya. Ya, terima kasih Bang Heru. Yang pertama ini adalah perlunya gerakan semacam forum tanah air ini menjadi kekuatan sentrifugal yang berpengaruh terhadap penguatan sentripetal ya, atau kita sebut berbanding lurus gitu. Directly proportional. Bagaimana agar kita perkuat gerakan internasional, gerakan diaspora kita untuk memberi pengaruh besar terhadap gerakan di tanah air. Forum tanah air harus menjadi forum air tanah. Air tanah itu air merembes dari bawah dan orisinal. Bagaimana kita membangun orisinalitas, kembali ke asasi perjuangan bangsa dan negara kita, yaitu bangun kedaulatan Tuhan. Karena kedaulatan Tuhan sudah disingkirkan, agama dimarginalisasikan, bahkan nilai-nilai moral, spiritual, etika itu tidak menjadi landasan bagi pembangunan maupun kehidupan kemasyarakatan bangsa dan negara. Kedaulatan Tuhan kita bangkitkan, kita kembalikan. Yang kedua adalah kedaulatan rakyat. Ra'iyah, rakyat harus berdaulat kembali karena sudah diambil oleh oligarki, baik itu politik maupun bisnis.
oleh segelintir orang. Rakyat ini menjadi penonton, menjadi objek saja yang melakukan pilihan-pilihan atas ketersediaan yang diberikan oleh kelompok kecil kekuatan politik. Itu air tanah. Air tanah lain adalah kedaulatan hukum, karena kedaulatan hukum juga sudah diinjak-injak oleh kekuasaan yang disebut dengan Mahstat, bukan Reichstat. Jadi balikan atau kita perjuangkan kembali itu. Dan juga kedaulatan negara, karena negara kita ini sudah tidak bisa mandiri lagi, tapi sudah disetir oleh kekuatan negara lain. Secara eksplisit kita sebut adalah Republik Rakyat Cina. Oleh karena itu gerakan Forum Tanah Air, kita bangun gerakan Forum Air Tanah termasuk dalam rangka untuk bangun gerakan anti Cina. Anti Cina dalam konteks gerakan anti Republik Rakyat Cina yang berspektrum luas kepada kekuatan dan nilai-nilai yang ada di negeri ini, karena kita sudah dikuasai. Lihat ke atas ada Cina, lihat ke bawah ada Cina, lihat ke kiri ada Cina, lihat ke kanan ada Cina, dan itu adalah Republik Rakyat Cina yang menyetirnya. Oleh karena itu kita harus bangun gerakan ini, gerakan anti Cina, gerakan anti Republik Rakyat Cina, supaya kita bisa bermakna membangun air tanah dari gerakan Forum Tanah Air. Mari kita satukan perjuangan kita antara kekuatan diaspora dengan kekuatan pribumi yang ada di negeri ini. Hayo rebut kembali kedaulatan negara Republik Indonesia, jangan biarkan menjadi negara Republik Indo-Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak terasa sekarang udah 12.30, tapi masih ada, kalau ada satu orang lagi nggak apa-apa ya. Tapi apa Bung Faisal ya? Faisal Asgaf ya, Partai Goro-Goro atau Partai Negoro? Hah? Oh, jangan, nanti penutupnya Bung Refli ya. Iya, silakan. Jangan sinis lah. Nama partai disebut jelas, Partai Negoro. Oh, Negoro. Ya enggak, tapi biasanya kan bikin goro-goro kalau Faisal. Iya, saya 2 menit aja. Kebetulan saya udah bentuk partai dan program jangka pendek sampai tanggal 20 Oktober mengadili Jokowi, maka saya nggak mau lagi terlibat soal perdebatan dan teori. Saya udah sampai kepada kesimpulan dengan kawan-kawan bahwa 10 tahun kekuasaan Jokowi melakukan berbagai ketidakadilan, dan saya mengajak di forum ini, syukur-syukur ada yang mau mendukung Partai Negoro, salah satunya partai pasca tanggal 20 Oktober akan mendaftarkan Jokowi ke berbagai pengadilan. Karena kalau bicara teori itu kita sudah lewati 25 tahun. Marah-marah juga sudah cukup banyak orang marah. Dan saya berharap para tokoh di sini nanti ketika kami meminta dukungan tanda tangan, mohon diberikan. Karena hasil jajak pendapat ada sekian nama yang sudah menonjol didukung oleh publik yang intensif menyuarakan mengadili Jokowi. Salah satu sahabat saya, Bang Ubed Badrun, Abraham Samad, Todong Mulia Lubis, Mahfud MD, dan lain-lain. Nah, kita harus menghentikan semua diskusi yang panjang, menghentikan semua teori, menghentikan semua kemarahan, galang tanda tangan, tanggal 20 Oktober setelah Jokowi turun dari kekuasaan, pintu-pintu pengadilan terbuka untuk kita adukan Jokowi. Jadi kemarahan itu harus masuk ke jalur hukum, bukan jalur diskusi. Dan kepada panitia, saya mengucapkan terima kasih sudah mengundang saya di sini. Saya tidak terlalu mendukung Eropa atau Amerika. Saya masuk dalam afiliasi kelompok Rusia, India,
Karena saya anggap yang ikut merusak negara ini Amerika dan Eropa juga. Saya pendukung multipolar, bukan unipolar. Tapi saya mau hadir untuk mudah-mudahan dari kelompok pro Amerika Eropa ini harus mengambil tindakan tegas. Jangan terlalu banyak teori, terlalu banyak diskusi. Rakyat sudah sangat jenuh. Diperlukan kekuasaan. Saudara-saudara yang ada di forum ini menggunakan hak konstitusi, hak hukum untuk membawa Jokowi ke pengadilan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Apakah Jokowi perlu dibawa ke pengadilan? Terima kasih, mudah-mudahan sampai ke istana. Ini jadi program utama Partai Negoro ini ya? Bukan program utama. Apa? Program jangka pendek sampai 20 Oktober. Oh, oke, terima kasih. Oke, ada Bung Refli Harun katanya tadi mau menyampaikan closingnya. Yang berteori ya silakan berteori, namanya juga. Kalau closing nggak benar ini ya. Dan saya ngomong tuh karena disuruh siapa tadi? Disuruh FDA ya. Jadi gini, ada satu yang ingin saya share ya. Ada kecenderungan kita setelah Pilpres itu mulai terbelah ya. Terbelahnya adalah kita melihat Prabowo dan Gibran itu dengan pandangan yang seolah-olah dualistik gitu ya. Jadi untuk Prabowo nggak ada masalah, yang masalahnya Gibran toh, ya kan? Padahal kok sama saya ya dua-duanya masalah menurut saya ya. Karena itu saya punya keyakinan yang vertikal, pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang ya haram kita dukung. Benar nggak Pak Ustadz Sobri Lubis? Iya kan? Jadi saya heran kalau seandainya kita masih bisa berharap dengan Prabowo. Karena saya tahu dia pernah ngomong nggak ada gunanya katanya kalau dia ikut Pilpres kalau tidak menggandeng Jokowi. Artinya memang decide untuk curang itu ya dia sudah sadari bukan karena apa hal-hal yang insidental sifatnya. Jadi sudah by design dan memang dia melakukan itu karena untuk merebut kekuasaan. Nah makanya menurut saya ya kita harus punya sikap yang tegas. Saya terus terang nggak bisa tuh berharap dengan pemerintahan sekarang. Contoh misalnya orang menganggap bahwa pemerintahan sekarang wah nanti Prabowo akan begini dan lain sebagainya. Test case-nya gampang. Nanti coba lihat ketika dia merekrut menteri. Itu udah kelihatan. Menterinya jumlahnya akan dibanyakin dan yang akan direkrut yang bermasalah semua kan. Partai 02 kan banyak masalahnya pendukungnya. Karena itu berhentilah berharap. Sayangnya Jumhur gak ada tadi. Saya mau bantah Jumhur. Ngapain kita berharap dengan Prabowo? Kita berharap dengan diri kita semua dan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.